Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Hana Mubaraka dengan NIM H1 Channel 22013. Di sini saya izin untuk mempresentasikan hasil dari paper yang saya buat, yaitu dengan judul Optimasi Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Mineral di Sulawesi Tenggara. Yaitu saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknik Optimasi. Disusun oleh saya sendiri. Kemudian ada outline atau daftar isi yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, pembahasan, dan juga ada kesimpulan. Kemudian latar belakang sendiri, jadi potensi sumber daya mineral di Indonesia itu sangat melimpah. Salah satunya ada di daerah Sulawesi Tenggara, yaitu dengan mineral biji atau ore mineral, yaitu biji nikel. Di Sulawesi Tenggara ini merupakan salah satu daerah penghasil nikel terbesar di dunia, tidak hanya di Indonesia, bahkan juga di dunia. Kemudian untuk cadangan nikel di daerah ini juga mendukung kebutuhan industri global, termasuk baterai kendaraan listrik. Namun, pengelolaan sumber daya mineral ini seringkali menghadapi tantangan seperti kerusakan lingkungan, kurangnya transfer teknologi, dan juga minimnya pemberdayaan masyarakat lokal. Kemudian sehingga saya buat rumusan masalahnya, yaitu bagaimana pemanfaatan potensi nikel di Sulawesi Tenggara dapat dioptimalkan dan juga strategi seperti apa yang dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif serta strategi apa yang digunakan untuk meningkatkan manfaatnya bagi masyarakat sekitar atau masyarakat lokal. Kemudian tujuan penelitian yang saya buat yaitu untuk mengidentifikasi strategi efektif yang digunakan untuk memanfaatkan potensi mineral di Sulawesi Tenggara dengan memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Kemudian untuk metode penelitian sendiri, yaitu ada menggunakan metode analisis multidisiplin, yaitu menggunakan analisis SWOT untuk menghasilkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengelolaan sumber daya mineral. Jadi analisis yang digunakan yaitu melibatkan dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman dari pengelolaan si sumber daya nikel ini di Sulawesi Tenggara. Kemudian masuk ke pembahasan atau hasil dari pembahasan, yaitu ada identifikasi potensi nikel. Jadi kebanyakan nikel di daerah Sulawesi Tenggara yaitu berasal dari endapan nikel laterit, yaitu endapan dari seperti bukit yang dia tuh memiliki litologi, yaitu berupa batuan beku ultramafic yang mengalami pelapukan dengan beberapa parameter yang pelapukan tersebut itu menghasilkan menghasilkan mineral-mineral biji, yaitu mineral nikel seperti itu. Ada syarat-syarat yang dihasilkan supaya menghasilkan si biji nikel tersebut, dan zona-zona yang terdapat pada endapan nikel laterit tersebut yaitu ada zona limonit dan juga zona saprolit. Kemudian untuk zona saprolit sendiri itu zona yang mengalami banyak enrichment mineral seperti itu. Untuk biji nikel saprolit ini sendiri yaitu memiliki kadar yang tinggi, digunakan untuk stainless steel. Kemudian untuk biji nikel laterit sendiri ini kadarnya rendah dan cocok untuk bahan baku baterai. Kemudian untuk wilayah yang lebih spesifikasi lagi yaitu pada daerah Konawe dan Kolaka, pada daerah Sulawesi Tenggara itu memiliki infrastruktur yang mendukung seperti pelabuhan dan juga akses ke pembangkit listrik sehingga mempercepat proses eksploitasi seperti itu. Kemudian selanjutnya ada strategi eksplorasi dan eksploitasi. Jadi untuk eksplorasi ini berbasis teknologi itu menggunakan drone dan pemetaan awal satelit untuk survei awal. Jadi seperti menggunakan drone dan juga citra satelit, yaitu ada menggunakan sistem informasi grafis untuk menghasilkan survei awal dan juga dikombinasikan lagi dengan pengeboran geoteknik untuk validasinya. Dan juga untuk eksploitasi yang efisien itu menggunakan teknologi HPAL untuk memaksimalkan dan juga meminimalkan dari lembah. Kemudian untuk HPL itu apa sih? Kan dibahas pada slide selanjutnya. Untuk HPL sendiri yaitu ada high pressure acid leach. Nah, dia itu merupakan metode yang digunakan dalam industri ekstraksi nikel, terutama untuk mengekstraksi nikel dan kobalt dari biji laterit berkadar rendah. Nah, proses HPL ini melibatkan reaksi kimia di bawah tekanan dan suhu tinggi dengan menggunakan asam sulfat sebagai pelarut utama untuk melarutkan logam dari biji. Jadi untuk metode HPL sendiri itu seperti metode untuk mengekstraksi biji biji nikel gitu.
dengan menggunakan asam sulfat. Sehingga ini menggunakan beberapa metode dari geokimia sendiri. Untuk gambarnya bisa dilihat pada sebelah kiri ini ada pressure acid leach. Ini HPAL seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada dampak lingkungan dan juga ada mitigasinya. Kemudian yang pertama ada erosi dan sedimentasi untuk penerapan teknik dan reklamasi berbasis vegetasi lokal seperti penanaman mangrove di daerah pesisir yang terpengaruh. Jadi setelah dilakukan adanya eksplorasi dan eksploitasi ini pastikan adanya kerusakan seperti itu. Makanya adanya reklamasi bekas tambang dengan cara menanam kembali vegetasi lokal gitu, seperti penanaman mangrove dan sekitar dan eh, penanaman mangrove di daerah sekitarnya. Kemudian ada pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah ini yaitu pembangunan tailing storage facility atau TSF dengan standar internasional untuk menyimpan limbah tambang. Jadi setelah adanya tambang tersebut itu harus tetap memperhatikan lingkungan yaitu dengan cara mengolah hasil limbah tambangnya itu dengan cara membuat TSF itu tersebut. Kemudian ada keanekaragaman hayati. Karena adanya melakukan tambang di daerah tersebut maka eh, habitat-habitatnya itu akan berkurang pasti pada daerah tersebut sehingga untuk itu yaitu membentuk kawasan konservasi di sekitar tambang sebagai kompensasi atas hilangnya habitat tersebut gitu. Kemudian ada manfaat-manfaat yaitu ada manfaat ekonomi dan sosial juga. Untuk yang pertama ada manfaat ekonomi yaitu ada tambahan devisa negara dari ekspor nikel. Kemudian ada juga peningkatan PDRB Sulawesi Tenggara sebesar 15-20% dalam 10 tahun terakhir ini. Kemudian untuk manfaat sosialnya yaitu ada program pelatihan tenaga kerja lokal untuk meningkatkan kapasitas dan juga untuk pengembangan infrastruktur sosial seperti sekolahan dan fasilitas kesehatan di sekitar wilayah tambang. Kemudian untuk kesimpulan dari penelitian mengenai potensi pengembangan mineral biji mineral nikel di Sulawesi Tenggara sendiri ini yaitu kesimpulannya yaitu optimasi pemanfaatan potensi sumber daya mineral nikel di Sulawesi Tenggara ini dapat dicapai melalui strategi yaitu penerapan teknologi eksplorasi dan eksploitasi yang efisien serta pengelolaan dampak lingkungan yang berkelanjutan dan juga pelibatan masyarakat lokal untuk meningkatkan manfaat sosial dan ekonomi. Seperti itu. Mungkin terima kasih. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.